Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah statistika lanjutan terkait analisis regresi dan korelasi linear, tugas pertemuan 9. Adapun submateri yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian korelasi sederhana dan penggunaannya. Yang kedua, uji signifikansi koefisien korelasi. Yang ketiga, analisis regresi, metode kuadrat terkecil. Yang keempat, kesalahan buku pendugaan. Yang kelima, perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, hubungan koefisien korelasi, koefisien determinan, dan kesalahan buku pendugaan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian korelasi sederhana dan penggunaannya. Adapun yang dimaksud dengan analisis korelasi yaitu teknik analisis dalam statistika yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Contohnya yaitu seperti yang tertera di gambar, ada korelasi negatif. Contohnya seperti inflasi dan suku bunga. Korelasi negatif artinya hubungan antara variabel satu dan variabel lain itu berlawanan. Ketika suku bunga naik, maka inflasi akan turun, seperti itu. Selanjutnya ada korelasi positif, yaitu yang mana hubungan antara variabel satu dan lainnya itu sama. Misalnya ketika produksi meningkat, maka penawaran akan harga minyak goreng akan meningkat. Adapun rumus koefisien korelasi yaitu R kecil sama dengan sampel dikali dengan jumlah dari X dikali dengan Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar dari X dikali jumlah dari X kuadrat dikurang dengan jumlah X dikuadratkan dikali jumlah dikali Y kuadrat dan dikurang jumlah dari Y dikuadratkan. Adapun garis hubungan kuat lemahnya korelasi. Korelasi positif apabila skalanya dari 0 hingga 1, dan korelasi negatif ketika skalanya dari 0 hingga -1. Korelasi positif kuat yaitu ketika lebih dari skala berkisar antara 0,5 hingga 1, sedangkan korelasi negatif kuat ketika skala berkisar antara -1 hingga -0,5. Terkait hubungan kuat lemahnya korelasi ini, itu pertama kali dikembangkan oleh Bapak Statistika yaitu Carl-Pearson pada tahun 1900. Dan adapun tujuan dari adanya analisis korelasi ini, kita menentukan kuat lemahnya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya, di sini ada koefisien determinan, yang mana koefisien determinan itu adalah kuadrat dari koefisien korelasi, yang mana pengertiannya itu kemampuan variabel X yaitu variabel bebas independen yang mempengaruhi variabel Y. Ketika koefisien determinan semakin baik, maka semakin baik pula kemampuan X untuk menerangkan Y. Selanjutnya, ada materi terkait uji signifikansi koefisien korelasi. Uji signifikansi ini adalah menguji hubungan antara dua variabel itu apakah nyata atau tidak. Adapun rumusnya yaitu T kecil sama dengan R kecil dikali akar dari N atau jumlah sampel dikurang 2 dibagi dengan akar dari 1 dikurang
R kuadrat. Sehingga didapatkan T sama dengan R kecil per akar dari 1 dikurang R kecil kuadrat dikurang jumlah sampel dikurang 2. Adapun contoh soalnya terkait uji signifikansi koefisien korelasi ini, ujilah apakah yang pertama nilai R sama dengan min 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan selanjutnya apabila R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit sama dengan 0 pada taraf 5%. Baik, untuk pembahasannya yang pertama yaitu kita menentukan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan Q, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan R kecil. Yang selanjutnya itu taraf nyata sebesar 5%. Jika untuk uji dua arah, maka A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K, yaitu 11 dikurang 2 sama dengan 9. Maka nilai taraf nyata 0,025 dan derajat bebas 9 adalah 2,262. N adalah data pengamatan yaitu 11, sedangkan K adalah jumlah variabel yaitu 2, X dan Y. Sehingga nilai uji T sama dengan min 0,892 dibagi dengan akar 1 dikurang min 0,892 kuadrat dibagi dengan 9. Didapatkan hasil sebesar min 5,9. Setelah itu kita menentukan daerah keputusannya dengan nilai kritis yang didapat tadi, yaitu sebesar 2,262 dengan distribusi T DF sama dengan 9. Adapun daerah yang tidak menolak H0 yaitu berkisar antara skala min 2,262 hingga 2,262. Sedangkan daerah yang menolak H0 yaitu yang pertama daerah yang lebih dari 2,262 dan daerah yang kurang dari minus 2,262. Selanjutnya yaitu kita menentukan keputusan. Karena nilai hitung T terletak pada daerah menolak H0, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Adapun cara mencari korelasi koefisien korelasi menggunakan Excel yaitu yang pertama kita dapat memasukkan data Y ke kolom A dan data X ke kolom B seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya kita klik icon insert dan pilih fungsi fx function. Selanjutnya setelah memilih fx function muncul kotak dialog seperti yang digambar, lalu pilih statistical dan selanjutnya untuk function name-nya dipilih Corel. Selanjutnya setelah mengklik Corel akan muncul tampilan seperti gambar di slide sebelah kanan, yaitu setelah itu untuk array satunya diblok untuk daerah Y dan untuk array 2-nya diblok untuk daerah X. Selanjutnya klik OK. Di sana terdapat hasil dari korelasi yaitu 0,855. Selanjutnya yaitu terkait analisis regresi.
Adapun yang dimaksud dengan analisis regresi yaitu teknik analisis dalam statistika yang digunakan untuk membuat persamaan yang menghubungkan antara variabel X yaitu variabel bebas dengan variabel Y yaitu variabel terikat yang untuk menentukan nilai dugaannya menggunakan scatter diagram. Scatter diagram sendiri yang terlihat pada slide yaitu hubungan, contohnya di gambar A, hubungan volume ekspor dengan kurs US terhadap kurs Indonesia. Sedangkan di gambar B yaitu hubungan ekspor dengan kurs US terhadap Indonesia. Selanjutnya itu analisis regresi menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil yaitu metode untuk menentukan persamaan regresi atas selisih kuadrat antara Y aktual dengan Y dugaan. Adapun rumus dari metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah nilai dugaan dan A adalah intercept yaitu nilai perkiraan Y saat X sama dengan 0, dan B adalah kemiringan dari garis atau slope-nya, dan X adalah nilai bebas dari variabel X. Adapun pada gambar A, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan nilai Y dan X memiliki hubungan yang positif. Ketika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Dan nilai intercept-nya yaitu ketika X sama dengan 0. Dan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X ditunjukkan oleh kemiringan B. Contohnya yaitu kurva penawaran dengan slope positif. Sedangkan untuk gambar B yaitu slope-nya negatif seperti kurva permintaan. Materi selanjutnya yaitu terkait kesalahan buku pendugaan. Kesalahan buku pendugaan adalah standar error yang merupakan ukuran ketepatan pendugaan berdasarkan nilai X yang diketahui dengan adanya nilai Y atau nilai pengamatan. Nilai koefisien A dan B pada persamaan dapat dihitung menggunakan rumus koefisien regresi. Apabila nilai A dan B sudah diketahui, maka nilai Y dapat diramalkan dengan memasukkan setiap nilai X pada persamaannya. Adapun rumus dari dari standar error ini yaitu SYX atau standar error dari variabel Y terhadap variabel X yang diketahui sama dengan akar dari jumlah E kuadrat per N kurang 2, yang mana E adalah Y dikurang dengan Y cap kuadrat. Adapun cara menentukan standar error menggunakan Microsoft Excel yaitu yang pertama, masukkan nilai data Y ke kolom A dan data X ke kolom B seperti yang tertera pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya, letakkan kursor pada salah satu sel dan ketik sama dengan diikuti dengan icon insert function. Maka akan muncul insert function pada slide, seperti pada slide. Pilih statistical dan xteyz pada function name. Selanjutnya, untuk array 1 dipilih
baik untuk array 1 atau known YS bisa dimasukkan data nilai Y dan pada yang berada pada kolom A, dan untuk dialog known XS itu bisa diisi dengan data X yang berada pada kolom B. Selanjutnya didapat standar errornya yaitu 0,818 yang muncul pada formula result atau tanda sama dengan. Selanjutnya yaitu materi terkait perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Adapun pada metode kuadrat terkecil terdapat beberapa asumsi, yang mana asumsi metode kuadrat terkecil ini dikembangkan oleh Karl Friedrich Gauss menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Di antaranya yang pertama yaitu nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Yang kedua yaitu alasannya karena kurva bersifat simetris, sehingga nilai di bawah garis regresi sama dengan nilai di atas garis regresi, sehingga nilai harapan dari E untuk setiap X dari X1 sampai XI yaitu sama dengan 0. Asumsi yang kedua yaitu nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini dilambangkan dengan cov dalam kurung EI, EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Untuk asumsi yang ketiga yaitu varian dari error adalah bersifat konstan. Dan untuk seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XY, di mana I tidak sama dengan J, terlihat sama seperti yang ditunjukkan dengan kurva berbentuk simetris yang ukurannya sama. Maka dari itulah varians dari error ini bersifat konstan. Asumsi yang terakhir, yang keempat, yaitu di mana variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini dilambangkan dengan cov dari EI dan XI itu sama dengan 0, yang mana nilai XI dan nilai EI ini tidak saling mempengaruhi, karena apabila saling mempengaruhi maka pengaruhnya itu masing-masing, dan nilai X dan nilai E tidak dapat saling dipisahkan. Selanjutnya, metode kuadrat kecil juga mempunyai sifat-sifat yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi sebelumnya dan nilai pendungannya yaitu A dan B. Adapun sifat-sifat tersebut, yang pertama yaitu tidak bias, yang kedua yaitu memiliki varian yang minim sehingga penduganya merupakan penduga yang efisien, yang ketiga itu konsisten, yaitu apabila ukuran sampel diperbesar tanpa batas maka nilai dugaannya akan sama dengan nilai parameter populasinya, dan yang keempat itu intercept, di mana A memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan sama dengan A, dan yang sifat yang kelima yaitu slope atau kemiringan kurva, yang mana B memiliki distribusi normal dengan nilai rata-rata harapan E, B sama dengan B. Baiklah, masuk pada materi selanjutnya terkait perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Adapun rumusnya yaitu YCEP lebih kurang dengan T standar error dikali dengan akar dari 1 per N atau jumlah sampel ditambah dengan X dikurang X bar kuadrat.
materi selanjutnya yaitu terkait perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Perkiraan interval yaitu memiliki rumus Y cap lebih kurang T standar error, yaitu akar dari 1 per N atau jumlah sampel ditambah dengan X dikurang X bar kuadrat per jumlah dari X kuadrat dikurang dengan jumlah dari X kuadrat per N. Adapun untuk nilai X itu adalah nilai dari pengamatan variabel bebas, sedangkan nilai S adalah nilai dari standar error variabel Y yang berdasarkan variabel X yang diketahui. Terakhir yaitu materi terkait hubungan koefisien korelasi, koefisien determinan, dan kesalahan buku pendugaan. Untuk menentukan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinan, dan kesalahan buku pendugaan itu menggunakan tabel ANOVA atau analisis varian, yang mana ini adalah peran alat yang dapat menggambarkan hubungan antara ketiga variabel tadi, yang mana Y di sini adalah nilai sebenarnya dan Y cap adalah nilai regresi, dan E adalah error, dan komponen error atau yang biasa dilambangkan dengan Y dikurang Y bar kuadrat. Keragaman total terhadap Y yang biasa disebut sum of square total atau SST, dan untuk keragaman regresi yaitu sum of square regression atau SSR. Dan adapun keragaman error disebut dengan sum of square error atau SSE, di mana dengan memperhatikan tabel ANOVA ini kita dapat mengerti koefisien determinan, kesalahan baku pendugaan, dan pengujian hipotesis bagi koefisien regresi B terhadap populasi B. Adapun rumus dari koefisien determinan yaitu R kuadrat sama dengan SSR per SST, atau 1 dikurang SSE per SST. Yang mana SST atau sum of square total adalah total dari sum of square regression ditambah dengan sum of square error. Hubungannya adalah ketika error meningkat, maka nilai SSE per SST akan meningkat, yang mana menyebabkan nilai koefisien determinan menurun. Kesalahan baku pendugaan mengukur seberapa tidak akuratnya nilai Y yang menyebar terhadap nilai dugaannya, yaitu Y cap. Jadi kesalahan untuk baku pendugaan ini mengukur berapa besar error yang terjadi. Adapun rumusnya itu standar error sama dengan SSE atau sum of square error dibagi dengan jumlah sampel dikurang 2. Adapun dari MS atau mean square dari regresi yaitu ketika SSR dibagi dengan 1, dan untuk error yaitu MSE sama dengan SSE dibagi jumlah sampel dikurang 2. Baiklah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.